agenda apa malam ini Bang? Dengan rekan-rekan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Hari ini tanggal 7 Maret 2025, seperti biasanya setiap tahun Advokasi Walima Maluku Dewan Pimpinan Pusatnya mengadakan namanya buka puasa bersama. Dan buka puasa bersama ini kami adakan di posko ASN sendiri di seputaran Cawang, Jakarta Timur. Selain buka puasa bersama, pasti kami juga akan menyampaikan dukungan atau harapan terhadap kepemimpinan kepada kepala daerah Maluku dan Maluku Utara, ya, khususnya kepada Pak Gubernur dan seluruh bupati dan wali kota se-Maluku dan Maluku Utara. Itu ada yang perlu kami sampaikan kepada beliau-beliau sebagai pemimpin dan juga sebagai kepala daerah di wilayah masing-masing. Boleh disampaikan Bang? Ya, perlu kami sampaikan Advokasi Walima Maluku, pertama sekali kami menyampaikan selamat dan sukses kepada Pak Gubernur Maluku beserta dengan Pak Wakil Gubernur, kemudian Ibu Gubernur Maluku Utara bersama dengan Pak Wakil Gubernur Maluku Utara beserta dengan Wali Kota dan Bupati se-Maluku dan Maluku Utara atas pelantikan dan telah menjalankan tugasnya dengan baik kepada kepala daerah yang sudah dilantik, karena ada juga kepala daerah yang belum dilantik karena persoalan yang masih berlanjut di mahkamah, kalaupun itu ada. Tapi sekali lagi atas nama Advokasi Walima Maluku kami menyampaikan selamat atas amanah yang diberikan masyarakat kepada Bapak Ibu sebagai Gubernur dan Ibu Gubernur Maluku Utara beserta dengan Bupati dan Wali Kota se-Maluku Maluku Utara. Berdasarkan dengan apa yang disampaikan, harapan-harapan yang diamanatkan oleh masyarakat kepada Bapak Ibu selaku kepala daerahnya, maka Advokasi Walima Maluku perlu menyatakan sikap sekaligus menyampaikan tuntutan, ya, tuntutan atau harapan kepada Bapak Ibu sebagai berikut. Bahwa pertama, Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Walima Maluku meminta kepada para kepala daerah untuk menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya dengan baik. Itu pasti jujur, adil, transparan, penuh bertanggung jawab, memenuhi segala peraturan perundang-undangan serta mengutamakan kepentingan masyarakat dan daerah daripada kepentingan diri atau golongan. Kedua, bahwa DPP ASN Advokasi Walima Maluku akan mendukung secara subjektif, objektif, profesional dan tetap bersikap kritis, konstruktif atas setiap kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah Provinsi Maluku dan Maluku Utara dalam rangka membangun daerah ke arah yang lebih baik. Kemudian Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Walima Maluku bersedia bekerja sama secara sinergis dengan pemerintah daerah untuk memberikan kontribusi positif bagi pembangunan dan penegakan hukum yang berkeadilan di Maluku dan Maluku Utara, dan ikut serta memperjuangkan hak-hak kepentingan hukum masyarakat Maluku dan Maluku Utara dimanapun berada. Yang berikutnya, bahwa Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Walima Maluku meminta kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk pertama berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk melakukan pemeriksaan dan meminta pertanggungjawaban penggunaan anggaran daerah yang belum tuntas pertanggungjawabannya sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kemudian memastikan agar dalam setiap pengambilan keputusan, kebijakan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dapat berimplikasi kepada upaya pembangunan serta akan merugikan kepentingan daerah dan masyarakat. Yang kelima, Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Walima Maluku meminta kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk berkoordinasi dengan aparat penegak hukum terkait
Yang pertama, melakukan upaya-upaya preventif guna mencegah terjadinya berbagai tindak pidana yang dapat mengganggu ketertiban sosial masyarakat di Provinsi Maluku dan Maluku Utara. Kemudian bertindak tegas, objektif, adil, transparan, akuntabel, dan tanpa pandang bulu dalam menegakkan hukum terhadap setiap pelaku tindak pidana yang dapat mengganggu ketertiban sosial masyarakat di Provinsi Maluku dan Maluku Utara. Yang berikutnya, mengusut secara tuntas, konsisten, objektif, transparan, dan akuntabel berbagai kasus dugaan tindak pidana korupsi khususnya yang terkait dengan kerugian keuangan negara atau daerah, baik yang sedang berjalan maupun yang masih menjadi isu yang berkembang di tengah masyarakat, serta memastikan pengembalian kerugian keuangan negara daerah yang timbul dari tindak pidana yang dilakukan. Yang berikutnya, bahwa Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Walima Maluku meminta Gubernur Maluku untuk berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan bahwa proses pinjaman dana dari PT Sarana Multi Infrastruktur kepada pemerintah Provinsi Maluku telah dilakukan dan diperuntukkan dengan tepat sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Dan bila mana terdapat pelanggaran prosedur hukum, agar segera dilaporkan kepada aparat penegak hukum terkait guna proses hukum lebih lanjut. Kami yakin dan percaya bahwa Gubernur Maluku adalah salah satu bagian daripada rekan kami, sejawat kami, yang dulunya beliau juga adalah pengacara. Namun sekarang beliau masih menjalankan cuti karena menjabat sebagai kepala daerah, yaitu Gubernur Maluku. Berikutnya, Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Walima Maluku meminta kepada Wali Kota Ambon, Pak Bodowin Watimena, dan Wakil Wali Kota Ambon, Ibu Elito Suta, untuk memastikan agar penyelenggara pemerintah Kota Ambon lebih khusus tata kelola anggaran dapat dilakukan secara benar, transparan, akuntabel berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, serta berkoordinasi dengan aparat hukum terkait guna proses hukum lebih lanjut terhadap tindak pidana penyalahgunaan anggaran kota, serta memastikan pengembalian kerugian keuangan daerah yang timbul dari tindak pidana yang dilakukan. Advokasi Walima Maluku meminta kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah agar senantiasa melakukan pengawasan secara ketat terhadap seluruh pendapatan daerah, serta memastikan keperuntukannya secara tepat, efisien, efektif, transparan, akuntabel, serta menghindari agar tidak disalahgunakan secara melawan hukum. Berikutnya, Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Walima Maluku meminta kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah agar senantiasa memastikan keperuntukan secara tepat, efisien, dan transparan daripada anggaran yang diperuntukkan oleh daerahnya. Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Walima Maluku meminta pemerintah daerah, elemen pemerintah daerah lainnya, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, daerah kabupaten dan kota, serta elemen masyarakat Maluku dan Maluku Utara lainnya, baik di tingkat daerah maupun pusat, untuk bekerja sama secara sinergi, melakukan langkah-langkah konkret terukur untuk mendorong keberpihakan regulasi dari pemerintah pusat terhadap pembangunan Maluku dan Maluku Utara. Salah satunya percepatan pengesahan undang-undang tentang provinsi kepulauan sebagai salah satu instrumen percepatan pembangunan daerah. Demikian harapan pesan moral yang disampaikan oleh Advokasi Walima Maluku, sehingga kepala daerah yaitu Pak Gubernur Maluku, Pak Hendrik Lewerisa, bersama dengan Pak Wakil Gubernur Pak Abdullah Fanat, Ibu Shirley Laos sebagai Gubernur Maluku Utara, bersama dengan Pak Wakil Gubernur, kami sampaikan bahwa beserta dengan para seluruh kepala daerah, bupati dan wali kota se-Maluku dan Maluku Utara, bahwa amanah masyarakat dan harapan masyarakat yang diberikan kepada Bapak Ibu sebagai kepala daerah, mereka yakin dan sungguh percaya bahwa di bawah kepemimpinan Bapak Ibu
Maluku dan Maluku Utara akan keluar dari zona kemiskinan. Akhir kata, kami dari Advokasi 5 Maluku mengucapkan terima kasih. Hormat Roni Sapulete Ketua Umum dan Dr. Idris Wasawa, Master Hukum Sekretaris Jenderal. Terima kasih. Mencegah bang ada kemungkinan pelanggaran-pelanggaran dari kepala daerah yang baru mungkin bang ya? Apakah hanya memantau saja atau gimana bang? Bagi-bagi biar Pak Sekjen itu. Ya bang. Ya kalau pertanyaannya apa tadi, tindakan ya, Iya, Bang. apa yang dilakukan? Kan kita ini kan organisasi profesional ya, tentu tidak punya kewenangan secara langsung, secara struktural ya, untuk melakukan langkah-langkah secara konkret. Yang bisa kita lakukan antara lain seperti ini ya, kita memberikan peringatan ya. Ini kan salah satu bentuk kontrol publik kan. Nah, karena itu memang perlu pengawasan dari semua lapisan masyarakat ya. Nah, dan ASN sebagai salah satu komponen elemen masyarakat tentu merasa berkepentingan, dan inilah salah satu bentuk ya kerja nyata sesuai dengan kapasitas yang memang kita miliki, tidak bisa lebih dari itu kan. Bang, ASN ini didirikannya kapan bang? Terus beranggotakannya berapa orang bang? ASN ini berdiri sejak 2018 ya. 2000 gagasannya sebetulnya sejak 2017, tapi resmi pelantikannya itu di bulan Desember tahun 2022 ya. Anggotanya seluruh advokat, anggotanya itu para advokat ya, berasal dari Maluku ya, dan Maluku Utara, seluruh Indonesia. Jadi memang karena ini baru, tentu kita juga masih dalam proses ya, membentukkan beberapa cabang organisasi di beberapa daerah. Bang, berarti ASN sendiri juga ikut memantau anggaran pusat ke daerah Maluku sendiri ya bang? Atau seperti apa bang? Ikut memantau biar tersalurkannya dengan benar gitu ke masyarakat atau seperti apa bang? Soal anggaran. Ya kalau pemantauan kan memang kita nggak punya perangkat secara organisasi ya. Beda kalau institusi seperti kejaksaan ya, inspektorat itu kan memang dia punya punya infrastruktur dan kewenangan kan. Jadi kita paling ya kalau nanti kemudian ada isu-isu di tengah masyarakat ya mungkin nanti kita ambil peran di situ, kira-kira mendorong ya, memberikan penekanan kepada pihak-pihak terkait, khususnya aparat berwajib khususnya, kemudian melakukan langkah-langkah hukum terhadap dugaan penyimpangan atau penyimpangan terhadap anggaran daerah. Artinya siap menampung pengaduan masyarakat ASN sendiri, dan komitmennya seperti apa? Apakah tegas mungkin kepada KPK atau ya kalau ada pengaduan salah satu program ASN yang begitu ya, sesuai anggaran dasar kita itu kan termasuk mempertahankan hak-hak hukum masyarakat. Jadi kalau ke depan ada masyarakat yang merasa ada penyimpangan pelanggaran hukum di daerah Maluku dan Maluku Utara, ASN bisa mengambil posisi itu dan siap mengadvokasi ya bila mana ada isu, termasuk nanti kemudian bisa melaporkan kepada aparat terkait, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi itu terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi.